Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak UKS 8 semuanya. Bertemu lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia di pertemuan ke 8 atau 9 ya di teks puisi. Kita sekarang akan mempelajari tentang kata yang mengalami pergeseran makna. Kata yang mengalami pergeseran makna itu sebetulnya ada 6 ya. Tapi di sini kita cuma ada 4. Yang pertama itu meluas atau generalisasi, menyempit atau spesialisasi, meninggi. Ini maksudnya maknanya itu dari yang dulunya buruk sekarang jadi baik, itu bisa disebut dengan ameliorasi. Menurun. Nah, menurun ini dulunya tinggi sekarang bernilai rendah. Itu namanya peorasi. Terus pergeseran makna secara, ini tambahan ya, yang 2 ini pergeseran makna dengan secara kata kias itu namanya Bapak lupa itu. Tapi yang kedua itu pergeseran makna karena pertukaran indera, sinestesia. Nah, untuk contohnya, kalau contoh 1 itu dibawakan oleh pertunjukan wayang itu dibawakan oleh seorang dalang muda. Ini dalang di sini maksudnya yang memainkan wayang ya, tapi di kalimat bawahnya lagi dia dituduh sebagai dalang semua kekacauan ini. Ini berarti nilainya menurun. Berarti ini termasuk ke dalam pergeseran makna peorasi. Dia artinya menurun, jadi negatif. Maksudnya dalang semua kekacauan ini ya, maksudnya ya biang kerok atau provokator di sini. Padahal dulu kan dalang itu hanya digunakan untuk orang yang memainkan wayang. Nah, seperti itu. Kemudian contoh nomor 2, emosi seseorang dapat dilihat dari ekspresi wajahnya. Kalimat berikutnya, dengan emosi para demonstran menghujat pimpinannya. Emosi pada kalimat pertama ini merupakan dulu, artinya dulu itu emosi itu bisa ekspresi sedih, bahagia, haru. Nah, seperti itu ya. Tapi di kalimat kedua ini kata emosi ini hanya mengacu marah. Dengan emosi kan berarti dengan marah para demonstran menghujat pimpinannya. Nah, di sini itu berarti kalimat kedua itu mengalami pergeseran makna secara menyempit. Menyempit ini berarti apa tadi? Spesialisasi. Yang tadinya emosi itu bisa untuk keseluruhan ekspresi seperti marah, sedih, bahagia, haru, senang. Tapi di sini emosi hanya digunakan sebagai emosi marah. Itu ya. Kalau nomor 3, contoh nomor 3 ini awas bau badan. Yang kalimat berikutnya, siswa-siswa diminta untuk mencatat bau suatu benda. Kalau di sini yang pertama itu kan bau badan. Bau badan itu, bau itu hanya mengacu untuk kata bau tidak sedap. Padahal kalau yang kalimat nomor 2 ini, bau itu untuk keseluruhan aroma, baik itu tidak sedap, wangi, amis, anyir, seperti itu ya. Nah, di sini kalau posisinya dibalik seperti ini, yang dulunya bau hanya untuk bau itu untuk cuma bau tidak sedap,
terus dijadikan kalimat kedua menjadi aroma, keseluruhan bau, baik bau wangi, bau harum, wangi harum sama aja, wangi, pesing, terus bau busuk. Nah seperti itu yang untuk nomor 2-nya. Kalimat nomor 2-nya ya di contoh 3 itu. Ini berarti ke posisinya ke arah meluas atau generalisasi. Lalu yang nomor 4, ini ibu itu melarang anaknya main air. Ini mainnya main biasa ya, main air. Tapi di kalimat keduanya itu pejabat itu ada main dengan pemborong. Nah, main ini sama kayak dalang itu tadi, dalang kerusuhan. Berarti dia memburuk, peyorasi. Yang dulunya hanya biasa, di sini mainnya ini tanda kutip ada kong kali kong gitu loh. Jadi nilainya menurun. Kalau menurun tadi apa? Peyorasi. Nomor 5, saudara-saudara seiman dan seperjuangan. Dulu itu saudara hanya digunakan untuk kerabat, entah itu paman, om, bibi, tante, sepupu, itu saudara. Nah, tapi sekarang itu saudara dapat digunakan kepada kata dalam kalimat saudara-saudara seiman dan seperjuangan. Maksudnya dia meluas. Yang tadinya hanya kerabat keluarga sekarang menjadi seluruh saudara seiman dan seperjuangan. Nah, ini artinya meluas atau generalisasi. Sama dengan contoh nomor 6, dulu itu bapak dan ibu hanya digunakan untuk orang tua laki dan orang tua perempuan. Tapi sekarang bapak-bapak, ibu-ibu ini dapat digunakan pada orang yang kita anggap lebih tua daripada kita. Ini juga generalisasi. Yang contoh nomor 7, siasat perang. Dulu itu siasat hanya digunakan untuk perang, tapi sekarang siasat untuk mengalihkan perhatian saja, yang kalimat nomor 2 itu. Berarti siasat ini mengalami penurunan makna atau peyorasi. Oke. Mungkin itu dulu yang untuk materi kali ini. Semoga kalian kemarin Bapak sudah suruh membaca. Untuk lebih jelasnya kalian bisa mengerjakan halaman 114. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.